Hi guys, welcome back with us 20. Ya, udah lama kita nggak upload video. Terakhir kali nggak tahu 2017 mungkin ya. 3 tahun yang lalu terakhir kali upload video. Ya. Dan berhubung ini lagi situasi pandemi, kita nggak tahu mau ngapain, jadi kita mau bikin video. Yang pertama adalah cacar. Cacar yang saat ini kita anggap penyakit biasa, sebenarnya adalah pandemi hebat yang pernah terjadi di dunia. Tepatnya pada abad 18. Saat itu 400.000 orang Eropa meninggal akibat adanya cacar. Dan cacar ini terus berlangsung sampai abad ke-20. Tepatnya hingga tahun 1960-an. Dan cacar tersebut tercatat telah menewaskan sedikitnya 300 juta lebih orang. Dan cacar bisa benar-benar diberantas menurut WHO pada tahun 2011. Jadi cacar baru berhenti setelah ditemukan vaksinnya. Jadi sebelumnya itu setelah jatuh banyak korban karena belum ditemukan vaksin dari cacar tersebut. Sekarang dari bayi sudah diberikan vaksin cacar untuk mengantisipasi virus cacar yang bakal menginfeksi bayi-bayi dan orang dewasa. Dan gejala dari cacar itu sendiri adalah merah-merah di sekujur badan, pusing, sakit tenggorokan, dan turunnya nafsu makan. Next. Flu babi terjadi pada tahun 2009 dan berasal dari virus H1N1 yang umumnya terdapat pada babi. Gejala dari flu babi adalah panas, batuk, sakit kerongkongan, sakit kepala, lemah lesu, Dan sebagainya. dan lain sebagainya. Flu babi juga telah menewaskan hingga 300.000 orang selama masa pandeminya. Virus ini adalah virus yang sama dengan varian flu Spanyol, yaitu virus H1N1 yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah flu Spanyol. Flu ini menginfeksi 500 juta lebih orang di seluruh dunia dan korban tewas diperkirakan 50-100 juta orang. Flu ini terjadi pada tahun 1918 usai Perang Dunia di Eropa. Korban sebanyak itu juga dikarenakan kebersihan yang buruk setelah Perang Dunia, kondisi kesehatan yang buruk setelah Perang Dunia, dan terjadinya amal praktik. Virus flu Spanyol ini berasal dari virus H1N1 yang sama dengan virus flu babi yang terdapat pada hewan babi. Virus ini menyebabkan ditutupnya sekolah selama tahun 1919 dan 1920. Dan sekolah-sekolah tersebut dialihkan sebagai kamar mayat dan tempat jenazah sementara. Next. HIV/AIDS. HIV/AIDS pertama kali dilaporkan secara klinis pada tahun 1981 di Amerika Serikat. HIV/AIDS telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang terkena virus ini sangat mudah untuk terserang penyakit. Sampai sekarang, virus HIV/AIDS belum ditemukan vaksinnya sama sekali. Jadi, Oleh karena itu, virus HIV/AIDS ini termasuk ke dalam virus yang paling mematikan di dunia karena belum ada pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan penyakit ini sudah berlangsung dari tahun 1981 sejak kasus pertamanya sampai saat ini. HIV/AIDS terjadi umumnya dikarenakan seks bebas yang sering terjadi. Next. Virus COVID-19. COVID-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan pada tahun 2019 dan diindikasikan berasal dari kelelawar yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Virus ini dapat menular melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu diwajibkan untuk saling menjaga kebersihan dan menjaga jarak antara satu sama lain dan menggunakan masker. Dan total korban pada sampai sekarang ini yaitu 350 lebih jiwa, 50.000 lebih jiwa, dan total kasus di seluruh dunia itu sudah sebanyak 6 juta kasus. Oleh karena itu kita harus sama-sama melaksanakan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu social distancing dan menggunakan masker agar virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Jadi kita akan membahas sedikit tentang new normal. New normal adalah sebuah
kebiasaan baru yang timbul akibat dari virus COVID-19 ini. Karena virus ini tidak bisa benar-benar hilang dari bumi. Seperti halnya virus cacar tidak benar-benar hilang tetapi bisa disembuhkan dengan vaksin. Nah, sampai saat ini kan belum ditemukan vaksinnya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan cara hidup yang baru, menggunakan masker, menjaga jarak, dan saling menjaga kebersihan. Dan juga jangan keluar apabila benar-benar tidak penting atau hanya sekedar untuk pergi jalan-jalan. Keluarlah keluar rumah jika itu benar-benar urgent dan penting seperti membeli kebutuhan pokok. Jadi meskipun kita harus melaksanakan new normal, tapi kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang benar supaya tidak terjadi banyak korban dari new normal ini, dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Sebenarnya banyak pro dan kontra dari new normal ini, karena apabila kita hanya berdiam diri di rumah saja, itu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan juga di sisi lain, apabila kita keluar rumah untuk bekerja, itu juga membahayakan kehidupan diri kita. Oleh karena itu, kita untuk tetap bisa bertahan hidup, kita harus membiasakan dengan kondisi new normal yang baru ini dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tetap melaksanakan jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Ya, karena tidak semua orang bisa atau tidak semua orang mempunyai tabungan yang cukup untuk tetap di rumah. Ada beberapa orang yang memang harus keluar rumah untuk mencari nafkah agar bisa makan keesokan harinya. Oleh karena itu, kebijakan new normal ini untuk mengatasi hal tersebut. Karena hanya ada dua pilihan, mati di rumah kelaparan atau mati karena virus corona. Nah, oleh karena itu tetap jaga kesehatan dan stay safe. Sekian video dari kami. Stay safe and bye. Bye.